Halo semuanya, eh, di sini saya akan mempresentasikan materi webinar dengan judul The Ability to Identify in Detail the Gap Between Current Condition and Future Expectation. Sebelumnya perkenalkan, dan saya Muhammad Reza Ardia Putra Rizli dengan NIM 1050 123000021 dan rekan saya Ahmad Rakalabian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gap analysis. Sederhananya, gap analysis adalah cara untuk melihat seberapa jauh kondisi organisasi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Jadi, kita membandingkan current state dengan future state, lalu mencari kesenjangan atau gap yang ada di antara keduanya. Melalui analisis ini, perusahaan bisa mengetahui apa saja yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan perubahan apa yang harus dilakukan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Biasanya yang dianalisis itu meliputi sumber daya, proses bisnis, teknologi yang digunakan, dan kemampuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kenapa sih identifikasi gap itu penting? Yang pertama, karena membantu organisasi memastikan bahwa aset dan sumber daya yang dimiliki itu sudah mendukung strategi bisnis yang dijalankan. Dari sini, perusahaan bisa mengetahui apakah ada aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, gap analysis itu membantu menemukan kekurangan dalam kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kemampuan apa yang masih kurang, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan dan meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, analisis ini juga membantu menemukan proses yang kurang efisien atau menyebabkan pemborosan. Jadi, perusahaan bisa memperbaiki proses tersebut dan mendapatkan nilai yang lebih besar dari aktivitas bisnisnya. Jadi karena itu, gap analysis ini bukan hanya digunakan untuk mencari masalah, tapi juga untuk menemukan peluang perbaikan dan pengembangan organisasi. Nah, dalam pelaksanaannya, gap analysis terdiri dari 5 tahap utama. Tahap pertama adalah memahami kondisi organisasi saat ini atau access current state. Di tahap ini, kita melihat bagaimana proses, sumber daya, dan kinerja yang sedang berjalan. Tahap kedua adalah menentukan kondisi yang ingin dicapai atau define future state. Jadi organisasi harus punya gambaran yang jelas mengenai targetnya. Setelah itu dilakukan identify gaps, yaitu mencari perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Kemudian, gap yang ditemukan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap organisasi. Terakhir adalah design solution, yaitu menyusun solusi atau tindakan yang diperlukan untuk menutup gap tersebut. Oke, lanjutan dari penjelasan PPT dari teman saya Hazel. Sebelum perkenalkan, nama saya Ahmad Rakaabian dengan NIM 105012300419. Oke teman-teman, setelah kita memahami seluruh kerangka teori atau penjelasan PPT Enterprise Analysis materi week 4 dari Hazel, sekarang kita akan bedah nih implementasi realnya di dunia nyata melalui sebuah case study. Dan di slide ini kita akan menyoroti fenomena the operational gap yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa atau procurement di perusahaan daerah kebersihan Bandung. Poin pertama, kita akan masuk ke poin pertama. Di poin pertama yang menjadi operational bottleneck utama di sini adalah manual process flow. Jadi bayangkan teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, panggilan atau pengumuman tender pengadaan mereka itu masih dipublikasi secara manual lewat surat kabar cetak. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi major delays dalam vendor onboarding atau proses pencarian dan masuknya vendor baru, jadi memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu adalah information silos. Jadi karena sistemnya belum terintegrasi, semua dokumen fisik atau paperwork itu harus diarahkan secara manual untuk ditinjau oleh antar divisi. Dan hal tersebutlah yang memicu terjadinya redundant validation step, alias pengecekan dan validasi yang berulang-ulang terutama di divisi logistik dan keuangan. Dan hal tersebut jelas membuang waktu dan energi dari organisasi. Lalu kita akan masuk ke poin ketiga. Di poin ketiga ini adalah hal yang paling krusial dari perspektif enterprise analysis, yaitu adanya
terjadi value dissipation atau pengikisan nilai bisnis. Jadi, karena absennya arsitektur IT yang bersatu atau unveiled IT arsitektur di perusahaan ini, secara langsung melambungkan transaction cost atau biaya transaksi menjadi sangat tinggi. Jadi, mengacu pada teori yang sudah kita bahas tadi, tingginya biaya transaksi ini akhirnya membatasi dan mengunci firm dynamic capability to adapt. Jadi perusahaan yang jadinya kaku, lambat, dan kehilangan kemampuan dinamisnya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Lalu, kondisi atau current state yang penuh dengan gap operasional inilah yang mengharuskan dilakukan transformasi arsitektur enterprise. Lalu bagaimana solusi konkretnya? Mari kita akan lihat di slide berikutnya. Next. Nah, setelah kita melihat berbagai operational bottleneck di slide sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu adalah solution untuk menutupi kesenjangan antara kondisi saat ini dan ekspektasi masa depan. Kita akan menawarkan 3 solusi atau 3 pilar solusi yang terintegrasi secara modular. Pilar pertama adalah proses digitalization. Solusi konkretnya adalah dengan mendeploy atau menerapkan sebuah centralized procurement system, di mana sistem terpusat ini itu dirancang untuk mengotomatisasi pendaftaran vendor secara online dan mendigitalisasi verifikasi dokumen. Dan dengan begitu, kita bisa secara total mengeliminasi hard copy processing delay atau keterlambatan akibat birokrasi kertas fisik yang sudah kita bahas di slide awal tadi. Lalu kita akan masuk ke pilar yang kedua, yang tidak kalah penting, yaitu adalah capability upgrade. Nah, memperbaiki sistem saja itu tidak cukup tanpa meningkatkan kapabilitas manusianya. Nah, di sini perusahaan harus menyelaraskan praktik analisis bisnis internal mereka dengan standar Babok Guide. Kita memberikan pelatihan kepada tenaga kerja agar mereka mampu melakukan analisis kinerja operasional secara kontinu, serta memiliki kemampuan untuk mengadaptasi alur kerja, ada workflow sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis. Dan ini adalah bentuk nyata dari membangun dynamic capabilities. Terus kita masuk ke pilar yang ketiga. Di pilar yang terakhir ini sebagai payung arsitekturnya adalah TOGAF integration. Kita mengimplementasikan TOGAF Architecture Development Method atau ADM untuk menstrukturkan aliran data perusahaan secara menyeluruh. Integrasi kerangka kerja ini itu sangat ampuh untuk mendobrak ego sektoral atau breaking department silos, sekaligus memastikan terciptanya integrasi lintas fungsi yang bersih dan lancar antara divisi logistik, komite, dan keuangan. Jadi berikut untuk solusi yang sudah kita berikan. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Kamela Zahra dengan NIM 1505123000068. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai proses level change and measurable improvement enterprise analysis untuk materi week 6. Materi ini membahas pentingnya perubahan pada tingkat proses bisnis serta bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan perubahan tersebut secara sistematis. Baik, yang pertama ada why process level change matter. Perubahan pada tingkat proses bisnis sangat penting karena perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang terus berkembang. Dibandingkan hanya mengubah struktur organisasi, perubahan pada proses kerja cenderung lebih efektif karena dapat langsung meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, proses manajemen membantu perusahaan melakukan perbaikan secara sistematis dan terukur sehingga tujuan bisnis dapat tercapai dengan lebih baik.
Adapun manfaat dari perubahan proses, yaitu yang pertama, membantu perusahaan menemukan akar permasalahan yang terjadi. Yang kedua, yaitu mengurangi proses yang tidak efektif atau tidak memberikan nilai tambah. Dan yang ketiga, yaitu menghubungkan setiap proses bisnis dengan tujuan strategi perusahaan. Selanjutnya, ada types of enterprise change. Dalam organisasi, terdapat beberapa jenis perubahan yang dapat dilakukan. Untuk yang pertama, yaitu ada continual change, yaitu perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang kedua, ada sequential change, yaitu perubahan yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa fase atau tahapan tertentu. Yang ketiga adalah ada transformation, yaitu perubahan besar dan mendasar yang dapat mengubah proses bisnis secara signifikan, bahkan mengubah cara perusahaan beroperasi secara keseluruhan. Setiap jenis perubahan memiliki karakteristik yang berbeda dan dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, ada strategic change management model. Model manajemen perubahan strategis terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu ada starting point, yaitu menganalisis kondisi perusahaan saat ini untuk mengetahui permasalahan dan peluang perbaikan. Yang kedua yaitu ada project elaboration, yaitu menyusun rencana perubahan, menentukan strategi, serta menetapkan indikator keberhasilan atau KPI. Yang ketiga yaitu ada implementation, yaitu melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Selanjutnya, untuk tahap terakhir yaitu ada monitoring, yaitu memantau dan mengukur hasil perubahan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keempat tahapan ini membentuk suatu siklus yang berkelanjutan sehingga perusahaan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Proses Performance Indicators atau KPI, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perubahan proses bisnis. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain biaya untuk melihat efisiensi biaya proses, kualitas untuk mengukur kualitas hasil yang dihasilkan, produktivitas untuk mengetahui jumlah output yang dihasilkan, waktu atau kecepatan untuk mengukur seberapa cepat proses diselesaikan, tingkat inovasi untuk melihat jumlah perbaikan atau inovasi yang berhasil diterapkan, dan nilai tambah untuk menilai manfaat yang diterapkan kepada pelanggan. Dengan adanya KPI, perusahaan dapat memastikan bahwa perubahan proses yang dilakukan benar-benar memberikan peningkatan nyata, terukur, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Beberapa klasifikasi perubahan proses. Pertama, optimization, yaitu upaya meningkatkan efisiensi dari proses yang sudah ada. Yang kedua, reengineering atau outsourcing, yang dilakukan dengan mendesain ulang atau mengalihkan proses agar kinerjanya lebih baik. Kemudian ada juga elimination, yaitu menghapus aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Dan terakhir, renewal atau creation, yaitu menciptakan proses baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan memahami klasifikasi ini, organisasi dapat memilih jenis perubahan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peran utama Enterprise Business Analyst dalam mendukung perubahan proses bisnis. Pertama, proses arsitek, yaitu memetakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efektif. Kedua, strategic translator yang menerjemahkan strategi perusahaan menjadi tindakan operasional yang dapat dijalankan. Ketiga, measurement designer yang menetapkan indikator kinerja dan target untuk mengukur keberhasilan perubahan. Terakhir, change facilitator yang membantu organisasi dan para pemangku kepentingan beradaptasi dengan perubahan sehingga implementasi dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, sebuah coffee shop mengalami keterlambatan pelayanan karena proses pemesanan masih dilakukan secara manual. Untuk mengatasi masalah tersebut, coffee shop tersebut menerapkan sistem pos digital dan memperbaiki alur kerjanya. Hasilnya, waktu tunggu pelanggan menjadi lebih singkat dan tingkat kesalahan pesanan juga menurun. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat proses dapat memberikan peningkatan efisiensi dan kualitas layanan yang dapat diukur. Kesimpulannya, perubahan pada tingkat proses dapat menghasilkan perbaikan yang lebih sistematis dan terukur. Dalam penerapannya, perubahan perlu melalui 4 tahapan utama, yaitu analisis, planning, implementation,
dan monitoring. Keberhasilan perubahan tersebut dapat diukur melalui KPI. Oleh karena itu, enterprise analysis memiliki peran penting dalam menganalisis, merancang, mengukur, serta memfasilitasi perubahan agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai secara efektif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi week 7 yang berjudul The Ability to Analyze Technology Strategies as Enablers in the Change Process. Ini akan membahas bagaimana teknologi dan strategi bisnis berperan dalam membantu perusahaan menghadapi perubahan yang dapat mencapai tujuan organisasi. Pengantar enterprise analysis. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa itu enterprise analysis. Enterprise analysis adalah proses untuk memahami bisnis secara menyeluruh, bukan hanya satu bagian tertentu. Dalam analisis ini, perusahaan meninjau kondisi bisnis, strategi yang digunakan, peran teknologi, serta tantangan yang dihadapi. Tujuannya agar bisnis dapat berjalan lebih efektif dan mampu berkembang sesuai perubahan lingkungan. Peran teknologi dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Dengan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses operasional, dan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Contohnya dalam penggunaan aplikasi digital, sistem otomatisasi, dan analisis data yang membantu pengambilan keputusan. Strategi bisnis merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun strategi, perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi pasar, tingkat persaingan, serta peluang yang tersedia. Selain itu, strategi harus bersifat fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hubungan teknologi dan strategi bisnis memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Strategi yang baik harus didukung oleh teknologi yang tepat, sedangkan penggunaan teknologi harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Jika keduanya berjalan seimbang, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Lalu ada perubahan dalam organisasi. Perubahan adalah hal yang pasti terjadi dalam bisnis. Perubahan bisa disebabkan oleh perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan pelanggan, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa beradaptasi. Selain itu ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah cara perusahaan mengelola perusahaan tersebut. Biasanya dilakukan dengan komunikasi yang jelas, pelatihan karyawan, dan penyesuaian sistem kerja. Tujuannya supaya perubahan bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada tantangan dalam implementasi. Dalam penerapan strategi dan teknologi, pasti ada tantangannya dong. Lalu ada beberapa contohnya, yaitu karyawan sulit beradaptasi, biaya implementasi yang sangat tinggi, sistem tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, perlu perencanaan yang matang. Lalu di sini kami mengambil case study, yaitu salah satu contohnya adalah Gojek. Awalnya Gojek ini hanya layanan ojek biasa, tapi kemudian berkembang dengan teknologi menjadi aplikasi yang super, seperti di dalam aplikasi ini ada transportasinya juga, makanannya juga, dan pembayarannya juga. Gojek ini memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, Gojek terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Hal ini membuat Gojek tetap relevan dan tetap berkembang. Jadi kesimpulan yang kami simpulkan yaitu dari materi ini bisa disimpulkan bahwa teknologi, strategi, dan perubahan saling sangat berkaitan. Perusahaan juga harus bisa menyesuaikan diri. Selain itu, adaptasi dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah bisnis. Jika tidak bisa beradaptasi, maka bisnis bisa saja tertinggal.